Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Ya, syukur kegiatan kita bisa berjalan dan saya mau mewawancari Bapak tentang apa dilema etika yang Bapak jumpai sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Merdeka yang luar biasa ini Pak. Oke, jadi baik. Jadi sebenarnya tantangan di sekolah kita sebenarnya nggak ada, tetapi ya yang namanya dalam proses perjalanan organisasi pasti ada saja selalu yang menjadi masalah. Namun ya tetapnya kita dalam batas-batasan dan bisa diatasi. Seperti contoh sesuai amanat undang-undang itu bahwasanya sekolah kita ini kan sudah SMKPK. Jadi SMKPK itu adalah sudah wajib melaksanakan kurikulum merdeka, yang mana dalam kurikulum merdeka itu adalah di sana tertuang namanya kegiatan anak ini dalam P5. Jadi salah satu di sana itu adalah sekolah itu diwajibkan menggali potensi-potensi yang ada pada anak kita. Dan kemarin itu ada salah satu siswa kita yang cukup berprestasi dalam bidang olahraga, ya, bidang olahraga hoki. Kemudian atas prestasi ini, anak kita ini sering mengikuti pertandingan dan mengikuti pelatihan. Bahkan anak kita ini saat ini sedang konsentrasi di Plada untuk persiapan PON. Nah, ini. Tetapi dalam pelaksanaan ini tentu ya, ada juga beberapa teman-teman kita guru yang memprotes, kenapa sih anak ini diberikan izin tidak mengikuti pembelajaran? Ya. Karena udah pasti anak kita ini mengikuti latihan, mengikuti pertandingan, sudah pasti wajib meninggalkan ruang kelas. Ya. Sehingga kadang-kadang guru ini protes ke kita. Ya. Ini gimana Pak? Kok bisa dibiarkan anak kita nggak masuk kelas demi perjuangan itu? Sedangkan ini merupakan tuntutan. Inilah kira-kira yang bisa dikatakan salah satu masalah lah di sekolah kita. Gitu. Baik Pak, jadi penjelasan Bapak memang luar biasa Pak. Jadi ini merupakan dilema buat Bapak. Bapak seorang pimpinan yang tegas. Bapak juga mau menghamba kepada murid karena Bapak mau meningkatkan potensi yang ada pada diri anak murid. Nah, jadi yang saya mau tanyakan Pak, selama ini dalam mengambil keputusan ini Pak, apa yang Bapak ambil Pak? Apakah Bapak tetap menetapkan hanya disiplin, namun Bapak satu sisi lagi berbasis ingin menerapkan bahwa rasa peduli akan prestasi anak ini? Nah, di sini mana yang Bapak pilih? Disiplin dan peduli atau dua-duanya Pak? Jadi kita tarik dulu apa tadi masalahnya sudah dapat. Kemudian sesuai amanat undang-undang ini kan kita wajib mengapresiasi setiap potensi yang ada di anak didik kita. Dan ini saya sangat mendukung prestasi anak ini. Jadi salah satu hal yang kita laksanakan adalah kita melakukan pendekatan kepada Bapak Ibu guru yang masuk di kelas, kemudian juga melalui PKS kita tetap berikan penjelasan kepada guru tentang situasi ini, dan ya yang kita harapkan kan itu, anak kita berprestasi, masih nggak kita dukung. Jadi ini salah satu kita berikan penjelasan kepada guru bahwasanya pendidikan itu bukan diwajibkan hanya berada di ruang kelas, ya bisa juga di mana-mana. Yang penting anak kita ini berprestasi. Jadi yang kita arahkan kepada Bapak Ibu guru, anak kita berprestasi, mari kita sama-sama dukung. Apalagi ini adalah membawa nama baik sekolah kita. Jadi dari waka kurikulum tentu kita buatkanlah perlakuan khusus, kemudian kita ingatkan kepada Bapak Ibu guru tentang pembuatan pembelajaran jarak jauh. Jadi anak-anak ini dalam sisi prestasinya tetap terbantu, dalam sisi pembelajarannya pun dia tetap mengikuti walaupun melalui proses daring. Memang awalnya guru ini merasa ada tugas tambahan gitu. Tugas tambahannya kok
ini beda dengan yang lain gitu. Tetapi dengan kita berikan penjelasan, ya belum tentu kan pintar pun dia di sekolah, Ya. belum tentu juga nanti masa depannya cerah. Ya. Nah, jadi tidak pun diikuti pembelajaran di sekolah, Ya. bisa juga melalui prestasi ini terangkat ke atas gitu. Ya. Jadi ini penjelasan-penjelasan seperti itulah yang kita berikan ke Bapak Ibu guru, sehingga Bapak Ibu guru juga paham tentang arti kurikulum merdeka ini, dan mereka ya saat ini fine-fine aja. Ya. Jadi anak kita pun seperti kemarin ya, mereka setelah pulang dari Belanda datang ke sekolah, kita suruh jumpai Bapak Ibu guru, berceritalah tentang apa yang dia lakukan di luar. Kemudian kita lihat di sana situasinya agak cair ya, dan Bapak Ibu guru pun sudah berubah mindset, yang mindsetnya pun sudah berubah, bahkan sudah mendukung kembali anak kita ini, sehingga ya harapan kita prestasi yang dibawa anak ini, apalagi dia sudah mungkin ditempatkan saat ini sebagai salah satu nanti peserta yang ikut dalam kegiatan PON ya, yang akan kita laksanakan di daerah kita. Ini kira-kira yang sudah kita lakukan. Kemudian saya tanya lagi Pak, Ya. apakah Bapak membuat jadwal rutin untuk menerangkan hal ini kepada guru-guru atau dan memanggil juga orang tua anak tersebut agar dia bisa bekerja sama dengan guru-guru dalam menyelesaikan pelajaran yang tertinggal kepada anaknya nantinya? Ya, tentunya sudah pasti, artinya secara rutin kita sosialisasikan ya, walaupun itu pokoknya kita ingatkan dari kurikulum ya, kurikulum menjelaskan ke Bapak Ibu guru tentang apa yang harus kita lakukan, begitu juga dari kesiswaan ya, kita tetap koordinasi juga dengan orang tua tentang perkembangan anak ini biar ke depan ya, yang namanya berlian itu wajiblah sama-sama kita menjaganya, mana tahu nanti ke depan dari sana bisa masa depannya cerah. Dan ini rutin ya, rutin kita berikan terus masukan, dan anak kita ini pun kalau selesai kegiatan, selesai pertandingan, selesai pelatihan, datang ke sekolah kita membawa kabar yang bagus gitu. Jadi ya kita rutin kita berikan penjelasan. Terima kasih Pak, luar biasa sekali penjelasan dan dukungan Bapak. Yang terakhir Pak, saya mau tanyakan Pak, dari kasus yang ini Pak, Bapak kan tentu tadi sudah mendapat tantangan namun bisa Bapak selesaikan. Ini merupakan dilema kepada Bapak antara meneruskan prestasi siswa dan juga menghadapi guru-guru bidang studi yang masuk di kelas anak tersebut. Nah, pembelajaran apa yang Bapak petik dari ini Pak? Jadi sebenarnya kalau ditarik ke hati kita, tugas kita guru ini kan memberikan arahan kepada anak-anak agar mereka tahu kemana arah masa depannya. Jadi seperti Bapak Ibu guru ya, kita berikan juga, jangan kita berpatokan kepada satu sisi sedangkan kita lupa di sisi yang lain, padahal sisi yang lain ini yang akan nanti bisa membawa masa depan anak-anak ini. Jadi pembelajaran yang kita dapat ya, yang namanya tantangan tentu menambah pengalaman baru ya. Ada masalah seperti ini ya, tentu ada hal baru yang kita peroleh, dan ini bisa juga kita atasi. Dan saat ini ya Bapak Ibu guru juga sudah mendukung tentang kegiatan anak kita ini. Ini kira-kira. Terima kasih Pak buat kesempatan ini Pak. Semangat terus Pak untuk memajukan SMK Negeri 1 Merdeka. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu. Salam sejahtera. Ya, Ibu, saya mau bertanya, adakah kasus dilema etika yang Ibu dapati di sekolah ini? Ada Bu. Ya. Boleh Ibu utarakan apa permasalahan Ibu hadapi di sini? Ya begini Bu ya, permasalahan di kami di SD 04160 ada kemarin polemik salah satu anak kita yang sama sekali tidak tahu membaca. Dari kelas 1 sampai kelas 6 walaupun kami buat tambahan pelajaran tetap saja tidak bisa. Jadi ini juga suatu polemik bagi kami karena sudah 2 kali juga kita tinggalkan. Namun karakter dia sangat bagus Ibu. Kalau kami misal sampai di sekolah pagi-pagi dia sudah menyapa, senyum, dan selalu mengajak untuk bersama dalam membersihkan kantor. Nah, ini salah satu yang sangat menyenangkan bagi kami di sini para Dewan Guru juga.
dia selalu membantu tak ada pun tak piring kotor apa gitu, dia siap membantu. Jadi di sini juga mungkin kami rapat Dewan Guru kemarin, ada beberapa guru memang gimana nanti untuk anak ini kalau kita naikkan, apakah nanti di SMP bisa baca gitu. Tapi karena memang karakter dia baik, mungkin ya tidak mesti semua orang dengan membaca bisa maju gitu Bu ya. Jadi kami luluskan dengan rapat kami dengan beberapa Dewan Guru. Akhirnya keputusan kami luluskan walaupun nilainya hanya sebatas KKM. Jadi kami dengan rasa toleransi lah dengan beberapa Dewan Guru, akhirnya anak ini kami luluskan. Dan doa kami juga nanti anak kami si Julius namanya, dia nanti bisa berhasil walaupun tidak tahu membaca, mana tahu di SMP nanti dia bisa lebih baik lagi Bu. Itulah satu proyek juga di kami di sekolah SD kita ini. Ya Bu. Kemudian Bu, keputusan yang diambil Ibu itu kan mengandung nilai kebajikan. Ya. Nilai kebajikan apa yang didapatkan dari situ? Dari sini saya dari kebajikan tadi, di sana kita ambil bisa dari disiplin dan toleransi tadi Bu. Ada rasa tenggang rasa lah terhadap anak kita ini tadi. Itulah yang bisa kami ambil dari nilai kebajikan. Baik Bu, luar biasa sekali Bu ya, karena Ibu mau menegakkan disiplin, namun Ibu juga memberi toleransi kepada anak tersebut. Kemudian Bu, langkah pengambilan keputusan ini apakah langsung Ibu putuskan saat itu atau bagaimana Ibu? Ini kami buat rapat dengan Dewan Guru di dalam kelas. Jadi kami mengambil keputusan bersama Bu dengan rapat Dewan Guru. Adakah tantangan yang Ibu ketemukan saat itu Ibu? Tantangan ada sih, 1-2 orang guru yang mungkin merasa tidak nyaman juga untuk meluluskan, tapi dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan akhirnya guru tersebut juga dengan legowo bisa melepaskan anak ini tadi Bu. Itulah yang kami dapat dari permasalahan kemarin di rapat Dewan Guru. Lalu bagaimana dengan orang tua anak tersebut Ibu? Apakah ada kita panggil dia atau bagaimana? Iya, sudah. Itu sudah ada, kita buat surat panggilan 1, 2, 3 kali atau kita telepon, kita jumpai juga ke rumahnya. Karena memang orang tua juga tidak mendukung dalam pendidikan, karena kita lihat abang kakaknya juga putus sekolah. Jadi mereka bilang ya saya nggak lulus pun tidak masalah karena anak saya juga akan larinya ke guru gitu. Tapi ya kami karena anak ini semangat walaupun tidak tahu membaca, akhirnya ya kami orang tuanya walaupun tidak datang, kami sendiri yang mengambil keputusan dan kebijakan begitu Ibu. Luar biasa sekali Ibu. Dan yang satu lagi Bu yang mau saya tanyakan Ibu, pembagian pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman menghadapi sisi yang seperti ini Ibu? Iya, pembelajaran yang saya dapatkan selaku kepala di sini banyak sekali Ibu. Saya juga harus siap mengadakan disiplin dan seperti Ibu tadi bilang tadi, kita harus bertenggang rasa juga, tidak selalu memutuskan walaupun kadang salah kedisiplinannya, tapi karena ada tenggang rasa kita ya harus juga kita siap untuk meluluskan anak-anak ini. Itu yang sering saya juga dapat kendala-kendala di dalam pembelajaran. Tapi karena sekarang kurikulum merdeka ini kita harus menghamba katanya kepada murid ya. Jadi menghamba kepada murid ya. Itulah kami di sini melayani dengan hati Ibu. Itu yang kami dapatkan dari kurikulum merdeka ini. Jadi apapun karakter anak-anak kami harus siap menerima anak-anak kita di sekolah ini Ibu. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali Ibu. Terima kasih buat keterangannya Ibu. Sukses terus Ibu. Iya.